Perburuan saya terhadap barang klasik akhirnya tercapai hari ini ya. Bukan hari ini sebenarnya, sudah kemarin-kemarin itu saya sudah mendapatkan buruan saya, yaitu motor jadul. Nah, dimulai dari pertama kali saya berburu RX-Z yang kondisinya tidak begitu so-so banget, dan kemudian akhirnya berlanjut berburu Vespa PX warna putih yang di tempatnya Mas Ipul itu, yang kondisinya juga sebenarnya bagus tapi saya kurang srek. Dan akhirnya setelah browsing-browsing kemana-mana, ke media sosial, Facebook, Instagram, TikTok. TikTok enggak ya, saya nggak main TikTok ya. Pokoknya browsing kemana-mana, akhirnya saya menemukan satu lagi ya, yaitu di Magelang. Namun sebelum saya pergi ke Magelang, waktu itu saya juga sempat nilai dulu, salah satu teman saya ada yang menawarkan juga Vespa PX warna murah, yang kemudian saya coba. Itu juga barangnya juga sebenarnya udah bagus lumayan, tapi wong dilalah saya tidak srek, tidak gimana ya, tidak menyantol di hati. Akhirnya saya lanjut bablas ke Magelang sesuai dengan informasi yang saya dapatkan di media sosial, dan akhirnya gas meluncurlah ke Magelang ya, tepatnya di daerah sekitaran Borobudur. Saya mendapatkan Vespa PX tahun 80 warna biru seperti yang kalian lihat saat ini. Akhirnya setelah melalui proses tawar-menawar dan sempat berjibaku hantam dengan dengan penjual, enggak. Tidak berjibaku hantam, enggak ya. Cuma proses alot ya, tawar-menawar biasa. Orang Indonesia itu harus nawar, beli apapun harus nawar ya. Bahkan beli nasi aja harus nawar, tapi kalau beli di supermarket harga mahal pun tidak ditawar ya. Nah, begitulah. Nah, jadi akhirnya saya mendapatkan Vespa seperti yang kalian lihat ini. Vespa PX tahun 80 warna biru. Saya bukan seorang kolektor Vespa, apalagi seorang kolektor Vespa, apalagi tukang menggoreng harga Vespa. Saya hanyalah seorang yang menyukai motor klasik, terutama Vespa, untuk dijadikan sebagai sarana atau kendaraan untuk kesana kemari. Begitu ya. Jadi kalau biasanya seorang YouTuber yang beli sesuatu, nah itu biasanya dijadikan bahan acuan untuk digoreng atau untuk dijadikan menaikkan harga atau apa. Nah, tapi saya enggak. Ini saya murni beli karena memang kemauan sendiri ya, kemauan sendiri, dan karena memang ada sesuatu misi yang harus saya lakukan, misi pribadi, bukan misi untuk umum. Begitu ya intinya ya. Sekilas pandang, sekilas info tentang Vespa ini. Bukan tentang Vespa ini, tapi tentang karepku ya. Tapi tentang karepku ya, sekilas info tentang karepku, bukan karepmu bodoh amat, saya nggak tahu. Nah, kalau kalian berbicara tentang sekilas pandang Vespa ini ya, as you know sendiri, seperti yang sudah saya jabarkan di awal-awal video itu, yang ala-ala vlog itu, podcast. Nah, Vespa ini tahun 80, PX tahun 80 dengan plat nomor AD Surakarta Sukoharjo tepatnya. Dan alhamdulillah ini pajaknya jalan, walaupun tinggal sisa sebulan lagi saya harus ganti plat. Sisa sebulan lagi saya harus pajak 5 tahunan, tapi nggak masalah, no problemo. Nah, alasan saya alasan saya beli Vespa ini karena memang ini Vespa sudah tinggal pakai, bro ya. Kalau menurut saya tinggal pakai gas, udah siap touring ya. Mesin juga tinggal dirapikan sedikit. Kalau mesin udah rapi ya. Mesin itu udah rapi. Maksudnya yang dirapikan itu body ya, body perkabelan dan apa-apa itu tinggal dirapikan dikit. Nah, kalau untuk mesin ya, ini mesin standar gel ya, belum dioprek-oprek kayaknya. Kalau dilihat dari performanya ini belum dioprek-oprek lah. Standar asli, standar pabrik waras ya kayak gini ya. Vespa standar pabrik asli waras ya kayak gini larinya. Ya, dikatakan kenceng juga kenceng, dikatakan tidak kenceng ya nggak kenceng, itu loh ya, standar lah intinya ya. Sesuai dengan klaim Piaggio sendiri bahwa top speed Vespa standar itu paling maksimal 90 kbc on GPS ya. Itu klaim dari Piaggio sendiri, dari pabriknya. Oke, mengenai kondisi barang sendiri ya, seperti yang kalian lihat, kepalanya udah dibikin bulat, new PX look ya. Jadi kelihatan new PX dari yang awalnya kotak udah dibikin bulat.
Terus speedometernya juga ini nggak tahu merek apa, tapi berfungsi, maksudnya hidup ya, hidup panelnya, tapi speedometernya nggak fungsi, nggak difungsikan mungkin ya. Ini akan saya usahakan difungsikan semuanya. Terus lampu depannya juga udah memakai Daymaker ukuran 5 inci, 5,5 kalau nggak salah ya. Ini kalau ukuran UPX itu Daymakernya 5,5 inci. Dan terutama yang sedikit worth it harganya, nampol itu apa? Cakram depan bro ya. Jadi alhamdulillah Vespa ini sudah dilengkapi dengan cakram depan ya. Nggak tahu bikinan siapa, tapi yang jelas ini bukan bikinan Pak Yanto Batman Banjarnegara ya. Karena dilihat dari desain cara bikinnya juga ini bukan Pak Yanto Batman banget. Nah, untuk kegunaan cakramnya ini apakah enak? Apakah enak seperti yang saya pakai di Vespa Dock saya, Vespa VBB saya yang notabene itu adalah bikinan Pak Yanto Batman Banjarnegara. Ya, walaupun tidak bisa dikatakan enaknya sama persis dengan Vespa VBB saya, cakram depannya ya. Itu saya bisa bilang bahwa walaupun tidak senyaman bikinan Pak Yanto Batman, tapi ini sudah nyaman kalau menurut saya ya. Baik untuk harian maupun untuk touring, ini udah nyaman dan udah bisa dipakai. Intinya udah pakai Apple lah ya intinya ya. Jadi kan ada yang ada cakram dibikin cakram depan ya, tapi ternyata cuma buat hiasan doang gitu loh ya. Maksudnya nggak bisa dipakai gitu loh. Begitu dipakai kok malah gesot, malah mirang-miring kemana-kemana ya. Itu enggak. Ini walaupun ini bukan bikinan Pak Yanto Batman ya, tapi ini bisa dipakai, pakai Apple ya, usable lah intinya ya. Ini cakram depan ini usable banget. Sekarang bulder cakram kok udah banyak banget kok ya yang usable ya. Maksudnya yang bagus-bagus itu banyak banget ya. Jadi tapi saya memang kalau untuk cakram depan saya lebih cenderung merekomendasikan itu Pak Yanto Batman Banjarnegara. Tapi selain Pak Yanto Batman Banjarnegara juga yang lain banyak dan bagus-bagus. Intinya seperti itu ya. Walah ngomongnya temen ya. Ini usable ya, packable ya. Ini usable banget cakramnya. Jadi bukan ya. Ingat itu. Saya ngerem pakai cakram ya. Ini ada setelannya juga nih. Nah, cuma agak keras dikit sih. Nah, ini agak keras dikit. Nah, ini harus diempukkan. Nah, terus saya juga dapat pelek Virosi ya kalau nggak salah ya. Peleknya pelek tubeless Virosi ring 10. Itu juga udah ada nilai poin plusnya sendiri ya. Bannya juga lumayan. Ini kalau nggak salah bannya itu misel kalau nggak salah loh ya, misel ya, bukan miselin tapi misel. Ya pokoknya itu ya yang saya dapatkan modifikasinya gitu ya, maksudnya ya. Modifnya begitu saya beli itu udah seperti ini. Dan ada juga rak belakang itu, tatakan belakang ya. Itu nyaman banget kalau buat touring, kalau buat boncengan sama ibu negara gitu. Nggak capek ya, biar ibu negara itu bisa senderan bisa kayak bisa senderan kayak naik moge gitu, Harley Davidson Harley Davidson senderan, tapi yang senderan yang belakang, yang depan nggak bisa senderan gitu guys. Pokoknya ini touringable lah ya, usable, ke pasar juga able, buat touring juga able. Intinya ini tinggal pakai gitu loh ya. Seperti yang saya bilang tadi, PR-nya cuma sedikit merapikan kayak baut-baut ya. Baut-bautnya mungkin ada yang kendor gitu ya. Terus perkabelannya juga ada yang acak-acakan itu di bagian CDI, di bagian mesin itu acak-acakan. Terus ya udah itu aja ya. Oh ya, dari informasi ini lampu seinnya juga hidup nih kalau nggak percaya. Wah, bunyi kan dit. Nah, lampu seinnya hidup ini, jadi saya sudah tidak perlu melambaikan tangan gratis lagi. Tapi kalau pakai Vespa tetap saya kebiasaan melambaikan tangan sih. Gitu ya. Terus apalagi ya, oh ya, dan kondisinya untuk bodi restorasi dengan kualitas dempulnya yang agak lumayan kandel ya. Jadi dempulnya ini agak lumayan, ada 1 meter ini dempulnya ya, tapi nggak masalah, namanya juga barang tua dan restorasi ya gitu. Terus untuk bagian bawah dak itu alhamdulillah juga udah maksudnya bagian dak itu nggak copos gitu ya,
masih utuh gitu ya, walaupun mungkin ada beberapa tambalan yang daknya itu dulu mungkin sempat kropos terus ditambal gitu ya mungkin ya, tapi overall sekarang udah nggak kropos, normal lah, intinya normal ya bagian daknya ya. Kalau masalah kropos ditambal dikit, sentet dikit gitu, kalau menurut saya buat motor tua adalah wajar gitu. Nah, jadi ini adalah first impresi atau first ride saya naik Vespa ini. Sebenarnya bukan first ride ya, first ride-nya yang kemarin-kemarin itu ya first ride. Ini bukan first ride, tapi first ride di videoin, first ride yang saya sampaikan ke kalian intinya ya, first ride buat kalian intinya begitu. Oh ya, dan ada minusnya juga, ini komstirnya kendor. Nah, ini makanya saya mau ke tempat Mas Ipul, mau bedah-bedah dulu ya. Komstirnya oglak-oglak, nggak karu-karuan, harus dikencengin. Terus ada beberapa lagi yang minusnya, mungkin nanti akan saya ceritakan di next video ya, ketika sudah sampai di tempat Mas Ipul. Nah, ini kebetulan udah sampai masalahnya ya. Ya wes lah, pokoknya alhamdulillah saya sudah punya, akhirnya seperti dulu lagi ya. Dulu saya alhamdulillah dulu pernah punya Vespa itu lumayan banyak ya, dan akhirnya tinggal satu doang itu si Bahenol. Dan sekarang ini kayaknya saya mulai koleksi. Saya nggak mau dikatakan koleksi sebenarnya, kalau koleksi itu kelihatannya itu gimana gitu ya. Ya intinya saya seneng lagi gitu loh untuk ngopeni Vespa ya. Kalau dulu mungkin saya punya banyak, nggak kober ngopeni ya, nggak sempat ngopeni, nggak sempat merawat satu-satu, akhirnya saya jual satu persatu dan tinggal si Bahenol itu. Dan sekarang insya Allah mulai lagi lah saya ngopeni Vespa yang lain gitu ya. Ngopeni Vespa lain lagi gitu ya. Ini barusan lewat pondok saya. Lewat pondok. Nah gitu, Vespa-nya ditunggu terus, stay tune update saya mengenai ya, mungkin ada banyak alasan saya beli Vespa ini yang nanti akan saya ceritakan di video selanjutnya. Ini sekarang saya mau bedah-bedah dulu. Pol! Tangi! Utek-utek ya!